orang mukmin menuju amalan-amalan kepada ketaatan dan sekaligus meninggalkan maksiat, sedangkan al-haya yamna'u sahibahu minat taksir fi syukri lil mun'im. Sedangkan malu itu adalah memberikan satu sikap dia selalu mensyukuri dari nikmat-nikmat yang Allah berikan. Jadi gerakan amal dari iman, kemudian malunya itu merasakan rasa syukur dari nikmat yang Allah berikan. Dan sekaligus dia tidak mengambil hak orang lain. Ini biasanya yang bikin yang nggak punya malu itu senang ngambil hak orang lain. Ada kasus di masyarakat nih kaitannya dengan pembagian sosial yang dari kompensasi BBM ini adalah setiap orang dipotong sekian. Ya agak wajar sedikit, agak wajar dalam tanda kutip. Karena memang yang ngurusin juga nggak dapat apa-apa. Kalau dilihat dari sisi positif. Nah, kalau dia punya malu, dia tidak mudah mengambil hak orang lain. Nah, kira-kira koruptor itu punya malu nggak kalau gitu? Ya. Jadi kalau orang sudah mengambil hak orang lain, ya, dia tidak punya malu. Apalagi yang diambil itu hak orang yang sangat wajar dibantu. Gitu ya. Nah, maka minat tafrid fi haqqi dzil haq. Orang yang memiliki punya malu itu dia tidak akan mengambil hak orang lain. Kama yamna'ul hayya min fi'lil qabih. Sekaligus kalau dia punya rasa malu, dia tidak akan melakukan apa yang menjadi amalan yang tidak baik. Jadi malu ini menjauhi dari amalan yang tidak baik. Jadi kalau orang melakukan amalan yang tidak baik, berarti dia tidak memiliki sifat malu itu. Maka sekarang pertanyaan berikutnya adalah, apa yang bisa kita dapatkan ketika kita memiliki sifat malu tadi? Wa min huna kanal haya khair wa la yati ila bil khair kama sahadalika an Rasulillah al haya la yati ila bi khair. Iman dan malu dua hal yang tidak bisa dipisahkan, menggerakkan kita melakukan kebaikan dan sekaligus mensyukuri. Kita hadir di tempat ini, kita alhamdulillah mampu melakukan kebaikan karena iman kita. Dan ketika sudah melakukannya kita mensyukuri alhamdulillah. Maka setiap pekerjaan yang kita lakukan dan itu baik, ya, kita ucapkan alhamdulillah, mensyukuri, dan sudah tentu merindukan amalan-amalan berikutnya. Maka kalau orang melakukan kebaikan itu kapok, ya, melakukan kebaikan itu kapok, dia tidak menikmati, berarti dia tidak melakukan kebaikan. Maka dikatakan wa min huna kanal haya khair. Kita pastikan bahwa punya sifat malu itu baik. Kita pastikan dulu nih, ya. Karena ada orang, lupa ya lu, malu-malu melulu sih orangnya gitu kan. Ya. Seolah-olah kalau kita tidak punya sifat malu bebas gitu ya. Apa aja bisa dilakukan. Tapi justru kalau tidak ada sifat malu pada diri kita, berarti tidak ada kebaikan pada diri kita. Makanya sifat malu ini dikatakan kanal haya khair walayati ila bil khair. Dan sekaligus orang yang punya sifat malu itu
dia akan mewujudkan kebaikan-kebaikan. Memang nanti orang yang punya rasa malu itu seperti haknya berkurang. Ya, seperti haknya berkurang. Ya, kalau nggak punya malu mungkin ngambilnya 5 gitu ya. Kalau punya malu ngambilnya dikit lah kira-kira. Ya. Jadi bisa jadi orang yang punya malu itu kelihatannya haknya berkurang. Nanti kita jelaskan lebih jauh bagaimana antara hak kita berkurang tapi kita mempertahankan rasa malu tadi. Mana yang lebih penting? Gitu ya. Nah, maka malu ini layati lebih khair. Sebagaimana kata Rasulullah di dalam hadisnya, al-haya la ya'ti ila bi khair. Malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan-kebaikan. Atau dengan kata lain dari malu ini, kalau dia punya sifat malu, maka yatawallad minhu al-khair. Akan muncul pada dirinya kebaikan-kebaikan-kebaikan. Wa qawlihi fi riwayatil Muslim, al-haya khairun kulluh. Malu itu seluruhnya baik. Jadi jangan sampai nanti kita terjebak oleh, ayolah nggak usah malu-malu. Hati-hati itu kalimat itu. Ya, karena justru dengan adanya sifat malu itu berarti kebaikan ada pada kita. Walaupun bisa jadi kalimat jangan malu itu pengertiannya harus dipahami lebih jauh. Karena kadang-kadang kita bisa jadi tidak menempatkan pada tempat yang proporsional kalimat malu itu. Tapi secara umum apa kata Rasulullah bahwa al-haya khairun kulluh. Pokoknya kalau ada sifat malu itu berarti banyak kebaikan yang ada pada orang itu. Wa nakidul haya al-bada. Lawan daripada malu itu adalah sifat keji. Lawan daripada malu itu sifat keji. Wal bada puhsun fil qaul wal fi'al. Sedangkan sifat keji itu adalah sudah tentu buruk. Baik dalam perkataan ataupun dalam perbuatan. Ada orang yang sudah bicara udah tidak tahu malu, ya. Sebutlah buzzer itu udah tidak tahu malu tuh ya. Setuju ya? Ya, udah nggak tahu malu sudah dia. Apa yang dia omongkan itu adalah bagian menunjukkan dia tidak punya sifat malu. Selalu berusaha membaguskan yang buruk dan memburukkan yang bagus. Ini sebenarnya sifat apa ini? Sifat setan. Udah gampangan dikit. Setan kan begitu. Ya. Selalu menginformasikan kepada kita. Ingat, setan itu hanya menginformasikan saja. Hanya mempengaruhi saja. Setan tidak punya sifat memaksa. Ya kan? Kita terjebak oleh setan itu dari informasinya saja. Tidak pernah setan itu punya sifat maksa. Makanya inna kaida syaiton dhaif. Tipu daya setan itu lemah. Tapi ternyata kitanya lebih lemah. Jadi kalah. Ketika menjelang subuh itu lagi enak-enaknya tidur itu. Iya kan? Apa pernah setan begitu kita bangun kita diinjek sama dia? Oh, kalau bangun nggak ada kan? Cuma kata setan, ya, setan berusaha saja, ya, diikat kita oleh setan, dikencingin telinga kita, ya, itu salah satu upaya. Tapi tidak ada pemaksaan. Ini, ya, setan tidak pernah memaksa kita. Setan cuma memberikan informasi, rayuan-rayuan yang akhirnya kita terjebak.
Maka perbuatan-perbuatan yang tidak punya malu itu berarti ada sifat setan di situ. Seperti contohkan tadi. Qulil haqq walau kana murran. Katakan yang benar, itu benar walaupun ada resiko. Ya, akhirnya kata setan, ya jangan terlalu radikal lah gitu ya. Ya, dioles-oles lagi gitu kan. Jangan terlalu ekstrim lah. Ya. Itu bahasa-bahasanya mulai menjadi halus. Ya. Makanya kadang-kadang kita ngomelin itu dengan bahasa yang halus-halus nggak mempan itu kadang-kadang. Ya. Saya juga tidak tahu, saya pernah diomelin kiai saya itu kalimatnya goblok, tolol. Itu kalimat itu keluar, Pak. Sampai hari ini masih ingat saya. Dan memang waktu itu saya salah. Kalimatnya goblok gitu. Ilal yaum. Sudah 40 tahun saya masih ingat betul. Ketika saya melakukan kesalahan, dia omongin begitu. Tapi kalau sekarang kan dielus-elus gitu ya. Tapi dia salah tidak pernah merasa salah. Sehingga kalimat bukan naik, penyesuaian. Sedap kan? Ya kan? Enak kan dengernya kan? Ini bukan naik, penyesuaian. Dan begitulah kalimat-kalimat yang akhirnya orang tidak menyadari kalau dia adalah sedang melakukan kesalahan. Salah prosedur, ya udah salah, nggak usah udah salah dulu dah. Nah, wal jafa fil kalam. Kemudian lawan daripada malu tadi adalah keji, dan fahsyun fil qaul wal fi'l, menunjukkan nanti dalam pembicaraan dan perbuatannya tidak melakukan yang benar, sekaligus juga jafa fil kalam, omongannya itu kasar. Cuma yang saya katakan tadi, ya, saya juga tidak tahu sebetulnya itu begitu saya diomelin oleh kiai saya itu dengan kalimat goblok tolol itu kasar atau tidak? Kasar ya? Setuju kasar ya? Tapi dilakukan oleh beliau terhadap diri saya dan terhadap yang lain. Ya. Cuma memang mungkin kasar dari orang baik berarti nilainya bisa jadi baik. Gitu ya? Karena memang orang baik selalu ingin memberikan yang terbaik dan sudah tentu ada kalimat. Bayangkan kalau mungkin waktu itu saya diomelnya dengan kalimat yang tidak begitu, udah lupa saya. Tapi sampai hari ini saya masih ingat. Allah yarham. Karena kalimat-kalimat itu memang harus memiliki pesan yang baik kepada apa yang menjadi tujuan kita. Kalau orang salah, pastikan ngomong kita salah dan memang dia merasakan salah. Ya, kadang-kadang orang salah kita omongin dengan kalimat yang seolah-olah merasa dirinya tidak salah. Wal muslim la yakunu fahisan wala mutafahisan wala ghalidhan wala jafian. Nah, sedangkan kalau dia seorang muslim, dia tidak mungkin mengeluarkan kalimat yang keji, kalimat yang kotor, kalimat yang kejam, dan kalimat yang menyakitkan. Wa qulu qaulan hasanan. Wa qulu qaulan layyinan. Dan begitu berikutnya, ya. Berkatalah kamu dengan kata-kata yang baik. Berkatalah kamu dengan kata-kata yang lembut. Itu indikasi orang muslim. Makanya saya bilang tadi, ketika kiai saya ngomelin saya dengan kalimat itu, ini menjadi bagian yang memang kesan yang terbaik dari apa yang ada. Saya tidak mengatakan beliau bukan orang baik, sudah tentu. Pasti dia orang baik. Tapi untuk memahami kalimat itu dengan apa yang menjadi kenyataannya, sudah tentu perlu pemikiran yang mendalam. Idhadis sifatu ahlin nar. Karena perbuatan keji, perbuatan kotor, perbuatan kejam itu adalah
sifat-sifat ahli neraka. Wal muslim min ahlil jannah. Sedangkan muslim itu adalah ahlus surga. Insya Allah. Kita ini mudah-mudahan ya min ahlil jannah. Ya. Terus kita rawat perjalanan hidup kita dengan segala kekurangan-kekurangannya. Mudah-mudahan semakin hari kekurangan semakin berkurang. Tapi yang saya katakan tadi, kekurangan kita ini bisa jadi terlalu banyak, tapi wujud cinta pada kebaikan harus kita munculkan. Ya. Wujud cinta kepada orang soleh, wujud cinta kepada Nabi dan Rasul bagaimanapun kita harus miliki. Tinggal seberapa kita mewujudkan nilai-nilai kecintaan itu, ya sudah tentu dalam perjalanan akan kita lakukan itu. Wal muslimin ahlil jannah insyaallah fala yakunu min akhlaqihi al-bada wala jafa. Nah, sudah tentu perbedaan antara ahlul jannah wa ahlun nar jelas. Maka ketika orang muslim itu adalah menjadi ahlul jannah, maka tidak mungkin pada dirinya ada sifat keji, ada sifat kejam, ada sifat yang kotor. Apa dasarnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman wal iman fil jannah. Malu itu sebagian daripada iman, dan iman itu adalah tempatnya di surga. Atau salah satu bentuk orang beriman itu di dalam hadis lain, alaika bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Sifat baik salah satunya adalah jujur. Dan jujur itu adalah akan mengarah kepada amalan-amalan yang baik. Amalan-amalan baik itu akan mengarah kepada surga. Maka iman itulah yang akan mengarahkan seseorang menuju surga. Karena di dalam surga hanya ada orang yang beriman. Ya makanya kan model kita ini ya tapi mudah-mudahan saja ya, ndak usah direbus dulu dan ndak usah. Kita berharap langsung menuju surga. Tapi ada kemungkinan nggak mampir dulu? Ada kemungkinan. Tapi harapan kita itu adalah tetap surga. Maka dalam perjalanan hidup kita ini menjelang kematian ini harus kita katakan, pokoknya bagaimanapun saya harus di surga. Itu harus menjadi apa? Sikap hidup. Ya. Karena kalau kita sudah punya keinginan, biasanya apapun yang kita miliki akan kita korbankan. Nah sekarang pertanyaannya, kita mau ke surga, berarti kita berkorban dengan apa yang menjadi syarat-syarat ya, atau menjadi amaliyahnya, sudah tentu dengan sekemampuan kita. Tapi kita harus punya sikap bahwa pokoknya ya, saya ini tetap harus masuk surga. Walaupun kalau dipikir-pikir, apa pantas ya masuk surga ya? Pokoknya pantas nggak pantas dah kira-kira lah. Ya, pokoknya saya harus menempatkan surga. Dan itu sifat orang Muslim, karena tidak ada orang kafir berpikir surga secara pasti enggak. Walaupun kata dia begitu, karena hanya orang yang beriman yang ada di surga. Harus kita yakini. Orang yang tidak beriman itu di neraka sudah. Supaya kita lebih semangat. Lah kalau sama, kita beriman di neraka, orang tidak, buat apa kita jadi orang beriman? Pastikan. Sehingga ini menjadi motivasi, menjadi dorongan kita untuk menjadikan surga adalah tempat kita. Karena kita memang menjadi orang yang beriman.
wal bada minal jafa wal jafa finnar. Sedangkan sifat keji dan sifat kotor tadi adalah sifat-sifat yang ada di neraka. Ini kalau udah ngomong surga neraka kayaknya udah hidup udah terlalu ngeri gitu Pak ya. Kan kita merasa aman-aman aja kan kayaknya. Tapi kalau begitu ingat neraka, ingat surga kayaknya hidup ini menjadi tidak aman. Padahal memang posisi kita tidak aman sebetulnya. Ya kan? Kita harus merasa tidak aman. Ya. Sehingga dengan merasa tidak aman kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada orang tidak melakukan ibadah aman aja dia. Ya. Korupsi rajin, ini rajin, enggak ketangkap-tangkap tuh aman. Tahu-tahu ketangkap juga. Masih bagus ketangkapnya di dunia. Ya. Mending ketangkap di dunia apa ketangkap di akhirat, Pak? Nah, mestinya di dunia. Tapi orang berusaha pokoknya di dunia enggak ketangkap, urusan di akhirat kan gampang, enggak ada yang tahu. Ya, naudzubillahi min dzalik. Wa uswatul muslim fi hadal khuluq al-fadil al-karim. Rasulullah sayyidul awwalin wal akhirin. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contoh bagi seorang muslim tidak ada lagi kecuali Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun saya katakan kalau kita terus memahami bagaimana akhlak Rasul, jauh betul dengan kita. Ya. Jauh betul. Tapi tetap bagaimanapun keadaannya kita tidak boleh mengambil contoh dalam hidup ini kecuali Rasulullah. Bagaimanapun keadaan kita. Kita terus berusaha ya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah. Walaupun saya katakan tadi terlalu jauh, terlalu berat. Makanya terus kita berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya ya Allah. Ya, ala dzikrika, agar selalu ingat kepada Engkau. Wa syukrika, dan selalu bersyukur kepada Engkau. Wa husni ibadatik, dan selalu minta tolong agar ibadah kami ini semakin hari semakin baik. Karena kita tidak bisa minta tolong kepada siapapun untuk mewujudkan tiga hal itu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. A'inni, tolonglah saya ya. Inilah wasiat yang diberikan oleh Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal. Maka dikatakan kata Rasulullah, la tada'anna fi kulli duburi kulli salatin antakula Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kata Rasulullah, jangan sekali-kali kamu tinggalkan setelah kamu selesai sholat itu kamu minta kepada Allah, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Makanya doa merupakan kekuatan kita, dan salah satu hal yang memang menjadi kelemahan kita, kita rada kurang demen doa. Coba perhatikan, Pak. Ya. Coba perhatikan dalam kehidupan keseharian kita, seberapa kita serius banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang habis sholatnya assalamualaikum langsung kabur aja. Ya. Tidak menikmati tempat yang baik, ya. Habis sholat langsung saja kabur. Nah, kalau di masjid aja kita nggak demen doa, di tempat lain belum tentu. Apalagi ya sepanjang jalan hidup kita terus kita berdoa. Contoh, ketika kita melihat orang, ya sebut saja orang yang ngambilin apa tuh barang-barang bekas itu jam 3 tuh sudah ada. Kita masih tidur, dia sudah ngambilin barang bekas tuh di sampah itu. Bahkan sekarang ada model
nyari duit 24 jam loh Pak. Iya kan? Ada. Warung-warung itu ada yang nggak tutup itu 24 jam. Masya Allah. Jadi perbandingan antara ayyuhuma afdal al ilmu awil mal. Mana yang lebih utama? Ilmu atau harta? Ilmu ya. Ada nggak yang nyari ilmu 24 jam melek aja gitu? Tapi nyari harta ada yang 24 jam itu. Nah sekarang kita nyari ilmunya seberapa dengan perbandingan dengan harta? Emang kagak punya malu kira-kira gitu ya? Hah? Emang kagak punya malu, Masya Allah. Kata Allah, aku beri nikmat, aku beri kebaikan dan lain sebagainya. Tapi ingatnya kepada yang ngasih tidak seperti ingatnya apa yang dikasih. Ya, ingat duitnya tapi lupa siapa yang ngasih duit. Ingat jabatannya tapi lupa siapa yang ngasih jabatan. Nah maka tidak ada lagi pilihan kita Pak. Ya, tidak ada lagi pilihan kita kaitannya dengan contoh yang terbaik kecuali Al-Fadil Al-Karim, orang yang paling utama dan orang yang paling mulia, yaitu Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuma bagaimana kita terus ya mengawalnya dari perjalanan hidup kita menuju yang terbaik dari apa yang ada pada Rasul, itu menjadi kewajiban kita. Ya. Sampai dikatakan idz kana asyadu hayaan minal adra fi hadriha kama ruwiya dzalika al-Bukhari an Abi Sa'id wa qala fa idza ra'a syai'an yakrahu arabnahu fi wajhihi. Karena menjadi contoh yang terbaik bagi kita kaitannya dengan malu ini sampai dikatakan Rasul itu asyadu hayaan minal adra, lebih malu daripada sifat seorang perempuan yang perawan. Kenapa dikatakan perawan Pak? Rasul nyuruh kita itu kawin dengan janda apa dengan perawan? Hello. Ini ada bedanya lu perawan sama janda lu. Iya. Maka Rasul katakan asyaddu hayaan ya minal adra. Sifat malu Rasulullah itu lebih daripada seorang perawan, bukan seorang janda loh. Jadi Rasul nyuruh kita nikah sama janda apa perawan? Rasul nyuruh kita nikah dengan perawan, walaupun Rasul mencontohin dengan janda. Iya kan? Rasul pertama kali nikah dengan janda dengan perawan? Dengan janda. Tapi Rasul nyuruh nikah dengan perawan. Kenapa? Dalam hadis itu, kalau nikah dengan perawan itu anta tula ibuha wahiyat tula ibuka. Karena sama-sama belum pengalaman, jadi masih main-mainnya lebih banyak. Coba kalau janda, langsung udah punya pengalaman. Ini yang saya katakan, seringkali Rasul nikah dengan janda, kita nikah dengan perawan. Itu tidak bid'ah, tidak. Awas. Yang bid'ah justru masalahnya kita nikah dengan perawan aja, kenapa nggak nikah dengan janda? Ikutin Nabi dong. Kalau nggak ngikutin berarti bid'ah tuh. Hah? Ya Ustaz ngasih taunya udah umur 60 tahun sih. Coba dari kemarin waktu umur 25 tahun minimal kepikiran gitu ya. Nah, jadi malunya itu sampai minal adra, seperti gadis. Ya. Yang dikatakan fa idza ra'a syai'an yakrahu arabnahu fi wajhihi. Bagaimana kita tahu keadaan yang menjadikan Nabi itu merasa malu ketika melakukan sesuatu yang dia tidak sukai? Itu dikatakan kami mengetahui dari paras wajahnya. Jadi kan yang bikin kita malu itu biasanya dari wajah kita kan. Makanya sampai ada
Ya namanya juga orang nanya, kenapa kok wudu itu? Wudu. Ketika kita batal itu kentut bikin batal. Kenapa yang diusap wajahnya? Padahal yang keluar kentut. Ya coba kalau ente kentut di depan orang banyak, emang ente pegang pantat, pakai pegang buah, mau pegang wajah ente. Ada rasa malu. Walaupun itu utak-atik aja sebetulnya. Tapi memang wajah inilah yang akan mencerminkan seberapa seseorang melakukan, apakah dia melakukan kebaikan atau melakukan keburukan. Akan terlihat nanti. Ya, akan tercermin dari wajahnya tadi. Maka demikian, wal muslim id yad'u ilal muhafadhu ala khuluqil haya fin nasi. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun kalau dia seorang muslim, sifat malu ini harus dirawat. Harus dijaga. Ya. Sifat malu ini harus al muhafadhu ala khuluqil haya. Kita harus berusaha menjaga sifat malu. Ya udah ketahuan pinteran dia kok masih mau juga nyalon gitu loh. Itu nggak tahu malu itu. Kan orang bisa mengukur kemampuan itu. Sebutlah dari ngomongnya aja dulu dah. Ngomongnya, penampilannya udah ketahuan kok beda. Emang dasar kagak tahu malu. Tidak punya ukuran. Makanya dalam teori imamah, dalam ibadah sholat, imam itu syaratnya jelas. Imam itu, ya, syaratnya jelas. Minimal suaranya dulu aja jelas sudah itu. Fasih apa tidak? Coba lihat pemimpin, ngomongnya aja perhatiin coba. Kira-kira gitu gampangnya. Ngomongnya peletot-peletot begitu, ya. Berarti dia harus ngukur. Makanya ilmu itu juga bagian dari cara ngukur seberapa kita punya malu. Bukan hanya urusan dunia. Ilmu itu akan memberikan, karena ilmu itu nur, mendorong kita, menunjukkan kepada kita. Nah, makanya kelihatan itu dalam teori imamah, kita sholat itu imam itu, ya, jelas suaranya, jelas hafalannya, jelas skillnya jelas, baru satu. Apalagi dalam teori kepemimpinan yang lain. Ya bayangkan kalau pemimpin ngomongnya kagak jelas coba. Ya, itu baru dari sisi ngomong saja. Nah, bisa jadi bagaimana kita menunjukkan rasa sifat malu dalam bentuk seperti ini. Makanya sifat malu ini kita jaga kalau kita seorang muslim. Dan terus kita tumbuhkan. Wa tanmiyati fihim innama yad'u ila khairin wa yursyidi ila birrin. Maka keberadaan sifat malu pada kita itu adalah mengembangkan sifat-sifat baik dan mengajak sifat-sifat baik kepada orang lain. Jadi sifat malu ini hanya bukan untuk diri sendiri. Ya paling tidak kita berikan kepada orang-orang yang dekat di sekitar kita. Dalam rangka menambah kebaikan untuk diri kita. Idil haya minal iman wal iman mujma'un ala kullil fadail. Karena malu itu adalah sebagian dari iman, dan iman itu adalah menghimpun segala kebaikan-kebaikan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Quran mengingatkan kita kaitannya dengan iman, yaitu alladzina amanu wa amilus sholihat. Maka kan salah satunya lah misalkan bagaimana kita menunjukkan ada iman. Kata Rasulullah, ini sering saya sampaikan.
idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Apabila kamu melihat seseorang terbiasa sholatnya di masjid, saksikan, itu dia orang yang beriman. Kita harus terus mencari indikasi-indikasi iman kita. Salah satunya Rasul mengatakan begitu. Ya, kalau kamu melihat seseorang terbiasa datang ke masjid, artinya sholatnya selalu di masjid, fashhadu lahu bil iman. Nah itu dia, saksikan, itu dia orang yang beriman. Maka nanti berhadapanlah kalimat iman ini dengan munafik. Mukmin ini akan nanti tergambar, kalau dia tidak mukmin berarti munafik. Nah, sudah tentu ini ciri ini kembali kepada kita. Jangan nunjuk orang, kalau nunjuk orang nanti bahaya. Munafik lu nggak ke masjid-masjid, bahaya itu. Ya, tapi Rasulullah mengindikasikan seperti itu. Ya, kaitannya dengan keimanan. Kan dikatakan al-iman majma'u kullal fadail. Iman itu menggabungkan segala sifat-sifat yang utama. Makanya Pak, kalau seumur kita ini udah 40 ke atas itu, yang harus kita carinya ada fadail. Amalan-amalan sunnahnya kita koreksi. Kalau wajib insya Allah nggak ada masalah wajib. Insya Allah Duhur, Athar, Maghrib, Isya, Subuh kita udah sholat. Soal duhurnya jam 2, apa yang penting gua sholat. Ya, soal subuhnya 5:30 gitu kan, yang penting gua sholat. Masih sholatnya masih bagus, kira-kira begitu. Kita sudah tidak lagi model begitu, tinggalkan sudah. Bagaimana Rasul menganjurkan as-shalah ala waqtiha, as-shalatul jamaah, itu yang harus kita kejar. Salat tepat pada waktunya, salat selalu berjamaah. Ini menunjukkan keimanan kita. Karena iman tadi katakan adalah majma'u kullal fadail. Iman itu akan mewujudkan segala amalan keutamaan-keutamaannya, bukan amalan biasa. Ya, memiliki nilai-nilai lebih. Wa unsuru kullil khairat. Maka iman itu dengan segala kebaikan-kebaikannya adalah, unsurnya adalah setiap kebaikan-kebaikan menjadi jalan bagi orang yang beriman. Wa fi sahih Rasulullah marra bi rajulin ya'idu akhahu fil haya faqala da'hu fa innal haya minal iman. Jadi ada orang yang sedang memberikan nasihat kaitannya dengan apa? Dengan menjelaskan tentang malu. Yang ngedengerinnya juga akhirnya malu juga, yaudah biarin aja. Dia sedang dinasihati tentang malu. Kan kalau orang dinasihati tentang malu berarti kan dengarnya juga nggak enak ya. Ini ngapa sih pakaiannya kok selonloh amat gitu? Ya, kalau seorang perempuan berpakaian yang aneh itu kan kita dengerin juga nggak enak kan ya? Yaudah biarin aja lagi nasihatin dia. Ya, jadi jangan sampai malunya nambah gitu kan? Jatuh pada apa yang didengarkan oleh orang lain. Fada bidzalika ilal iqa'i alal haya fil muslim. Wa nahan izalati walau mana asaiba min istifa'i ba'di huquqih. Fidya'u ba'di huquqil mar'i khairun lahu min ayaqfida al haya. Ini yang saya katakan tadi. Orang yang mempertahankan punya sifat malu bisa jadi haknya berkurang. Bisa jadi haknya berkurang. Tapi mana yang lebih penting? Hilang hak atau hilang malu? Nah, gitu ya perbandingannya. Ya. Ya mungkin kalau dalam dalam keperkumpulan kita banyak orang nih, sebetulnya gue pengen kue ono kayaknya kue ono ada enak no. Tapi jauh dari dia. Ya. Yang satu enggak punya malu, dia ambil aja. Tapi yang satu enggak ngambil. Enggak enak Nah, begitulah juga kehidupan. Maka pertanyaannya begitu, mana yang lebih penting? Menjaga nilai malu atau berkurangnya hak kita?
Ini terjadi dalam riwayatnya, dalam kitab ini ada seorang perempuan yang kehilangan anaknya. Lalu dia bertanya kepada orang-orang tersebut, dan orang-orang itu semua laki-laki. Dia bertanya kepada orang-orang itu. Tapi si perempuan ini tidak terlihat wajahnya. Karena pakai niqab. Lalu yang laki-laki bilang, ya lu nanya kagak tahu wajah lu ketutup begini gimana sih, kira-kira gitu. Lalu apa kata si perempuan itu? Lebih baik anakku hilang daripada malu dalam diriku hilang. Nanti antum merenungkan sendiri gitu ya. Jadi orang punya malu emang resikonya, haknya rada berkurang. Dia diam aja. Tapi kalau yang rakus, yang tamak kan udah sabet sana, sabet sini gitu ya. Nah, haknya berkurang. Tapi dia nilai sifat malunya terjaga. Ini membedakannya di sini nanti. Ya, makanya orang yang malunya rada banyak kalah itu ya. Sama yang nggak punya malu. Ya kalah tuh. Nah. Wa khuluqul haya fil muslim ghairu mani law ayyakula haqqan. Nah ini. Kita memang punya rasa malu, tapi jangan sampai rasa malu kita kalah dengan kita harus berbicara jujur. Tetap punya rasa malu bukan berarti gerakan kita untuk mengatakan yang benar itu benar kalah, tetap harus katakan. Sebagaimana si perempuan tadi, si ibu tadi. Ya. Jadi jangan malu ini dijadikan dalil seolah-olah malu ini menghalangi kita untuk bicara yang benar. Riwayatnya adalah Usamah ini termasuk orang yang disayang Rasulullah, dicintai oleh Rasulullah, dan Usamah juga cinta kepada Rasulullah. Tapi Usamah minta keringanan dari seseorang yang melakukan kesalahan. Minta keringanan dari orang yang, Usamah ini adalah orang yang dicintai Rasul dan Rasul cinta juga kepada dia. Apakah Rasul lalu mengatakan karena dicintai lalu bilang dia enggak enak? Enggak. Justru dia katakan yang sebenarnya. Apa kata Rasulullah? Atasfa'u fi haddin min hududillah ya Usamah. Hei Usamah, kamu minta keringanan dari ketentuan hukum yang sudah Allah tentukan. Nah, jadi tetap ditolak walaupun tadi dia adalah orang yang dicintai. Tetap untuk mengatakan yang benar itu tidak boleh terhalang walaupun rasa malunya, sifat malunya asal. Sampai Rasul mengatakan, wallahi law saraqat fulanah laqatta'tu yadaha. Ini soal berani mengatakan yang benar itu benar. Kita kan seringkali mengatakan nggak enak gitu ya. Nggak enak itu identik karena mungkin rasa malunya tadi menghalangi dia. Ya memang dalam teori, dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu ada ya etika. Kalau murid itu ya udahlah apa kata gurunya udah benar gitu. Memang ada itu. Ya, udah dengerin sami'na wa ta'na. Tapi dalam hal-hal yang lain kan sebenarnya tidak mutlak seperti itu. Ya. Boleh enggak murid protes sama guru? Boleh enggak, Pak? Boleh gitu loh. Nah, ini karena posisi murid sama guru malu, akhirnya dia tidak berani mengatakan yang hak itu hak. Nah, yang terakhir, satu hari Umar bin Khattab sedang berceramah. Ya. Kira-kira dengerinlah saya lagi ceramah ini, ya. Tapi lalu ada seorang mengatakan, ya, jangan didengerin. Nah, kira-kira gampangnya begitu. Ya. Jangan didengerin. Kenapa? Karena Umar pakaiannya 2 sedangkan kita 1. Jadi harta itu menunjukkan bisa jadi dengan banyak harta banyak juga salahnya dalam tanda kutip. Ya. Ini apa yang dijelaskan di sini, ya.
Ketika Umar ceramah tadi, ala sahadun saubani, fala sama wala ta'ata Umar, alaika saubani wa alaina saubun wahid. Nggak usah didengerin tuh Umar, karena dia punya pakaian 2, sedangkan pakaian saya 1. Itu omongan itu nyakitin nggak Pak? Nyakitin dong, dia khalifah. Ya, apa urusannya sih dengan pakaian? Kira-kira gitu. Ya. Tapi ketika kalimat itu disampaikan oleh rakyatnya, Umar juga menjawab. Apa kata Umar? Panada Umar bi'ala sautihi, ya Abdullah ibni Umar, fajawaladahu. Ketika dia bilang, rakyatnya tadi bilang begitu, Umar manggil anaknya. Hei, anakku sini kamu. Ya. Datanglah anaknya tadi. Alaika saubani wa alaina saubun wahid. Lebaik faqala anshudukallah. Demi Allah, aku bersumpah kepada Allah. Alaysa ahadu saubi huwa saubuka a'taitanihi. Hei, dia bilang nih untuk menunjukkan bahwa pakaian yang dia punya itu pakaian anaknya, yang anaknya memberikan kepada bapaknya. Di bahasa gampangnya, pakaian ini halal. Ya. Qala bala wallah, ya betul. Wa qala rajul al-an nasma wa nuti'u ya Umar. Oke, kalau begitu baru kita dengerin apa yang antum omongkan. Jadi mengatakan, mengoreksi, mengingatkan rakyat kepada pemimpin itu ya harus terjadi. Sebetulnya kalau kita ngingetin pemimpin, malu apa takut? Nah, bedanya apa tuh malu sama takut kalau gitu? Ya, ini karena kita dalam bahasannya malu, jadi dalilnya malu sekarang. Apakah memang dia malu atau memang takut? Ya, Masya Allah, langsung dikoreksi Umar itu, ya. Dari sisi penampilan pakaiannya, berarti itu dia tidak malu untuk mengingatkan. Atau dalam bahasa kita mungkin tidak takut, tapi ini pembahasannya tentang malu. Nanti Bapak pikirkan lebih jauh, malu sama takut itu bedanya apa? Karena di sini kaitannya adalah malu itu tidak menghalangi seseorang mengatakan yang benar. Sampai tadi pakaian 2 ini saya dikasih sama anak saya. Ya. Jadi jelas mengatakan bahwa memang pakaian ini bukan miliknya, tapi diberikan dari anaknya. Baru dikatakan al-an nasma wanuti. Ya, kalau gitu sekarang dengarkan. Fandur kaifa lam yana'il haya ar-rajul ayyakula wala Umar ayya'tarib. Dari kasus ini rakyatnya tidak malu mengoreksi pemimpinnya, pemimpinnya juga tidak malu mengakui keadaannya. Karena memang itu bagian dari yang harus diingatkan. Jadi kalau orang tidak mau dikoreksi itu berarti orang tidak punya malu. Manusia itu tempatnya salah. Maka mestinya alhamdulillah. Ini membuat aturan siapa yang ngoreksi masuk penjara. Malaikat aja nggak gitu-gitu amat, gitu ya. Saya kira ini yang bisa sampaikan. Bagaimana jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa kalau kita punya malu, termasuk juga fala yakshif lahum aurah, wala yuqassir fi haqqi wajaba lahum alaih. Kalau kita punya malu, tidak mungkin kita membuka aurat. Kalau kita punya malu, tidak mungkin kita meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Gitu ya. Ini kesimpulannya dari apa menjadi sikap kita, ya. Kenapa kita harus taat kepada Allah dan Rasul? Allah itu ngasih apa aja kepada kita. Lalu kita tidak taat, memang enggak punya malu. Coba perhatikan ya. Jadi tidak ada alasan kita tidak taat kepada Allah. Tidak ada alasan kita tidak taat kepada Rasul. Tapi kalau enggak punya malu, ya berarti lah buktinya itu.
Ya. Maka kalau orang punya malu tidak mungkin dia tidak taat kepada Allah dan Rasul. Kalau dia punya malu tidak mungkin dia membuka aurat. Dan begitu berikutnya. Karena malu adalah akan mewujudkan kebaikan-kebaikan. Karena al-haya kulluhu khair. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melengkapi, izin Pak Ustaz, ada pertanyaan. Baik. Fadol. Ada yang ingin ditanyakan? Kami persilakan Bapak dan Ibu jemaah yang hadir. Cukup? Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Akhirnya kita sudah menyudahi acara kajian ba'da subuh di pekan yang ketiga ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah libur? Hah? Sekolah libur. Oh gimana hajinya kemarin? Wah enak. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi Pak Haji ya. Alhamdulillah. Barakallah. Apa tuh? Sehat ya?